Waras kita berpikir, apa sih harus sebutkan satu-satu nih? Cukup nggak nih acara? Saya udah jelaskan di awal, tapi abang nggak nyimak. Ya, saya hanya berharap gini bang, kalau memang betul ada misalnya penyimpangan, ada misalnya di lapangan, ada penyimpangan anggota. Yang bagus sebetulnya kan ada memang jalurnya, sebutkan. Kan kita tahu juga bahwasanya ada anggota polisi bisa dipenjara karena berpihak di dalam pilkada. Itu bisa diproses. Sepanjang itu memang ada bukti-bukti yang dimiliki, itu bisa diproses, ya. Dan saya kira Kapolri juga dalam hal ini sangat tegas, ya, Amin. Saya jujur aja ya, menyesal saya ada di sini. Dari tadi saya sudah menjelaskan banyak temuan, sebagian besar sudah kami laporkan ke Bawaslu, sebagian lagi yang baru masuk akan kami bawa ke MK. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Tolonglah. Yang waras kita berpikir, apa sih harus sebutkan satu-satu nih? Cukup nggak nih acara? Saya udah jelaskan di awal, tapi abang nggak nyimak. Gitu loh. Apa saya perlu bacakan satu-satu? Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca? Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya enggak, makanya. Dari tadi duduk diskusi, kamu entah kemana pikirannya. Saya hanya menjelaskan tentang bagaimana misalnya usulan dari misalnya Bang Sitorus ya, tentang bagaimana kalau misalnya di bawah kementerian ya. Ini rawan. Jika misalnya polisi berada di kementerian, ini rawan. Rawan bisa nanti tugas polisi menjadi amburadul. Saya nggak bisa bayangkan. Itu kan asumsi Anda. Mari kita kaji secara akademis. Jangan pakai asumsi. Tadi saya sudah sebut, Gubernur Lemhanas mengusulkan dengan kajian. Peneliti BRIN mengusulkan dengan kajian. Intelektual dari Brawijaya mengusulkan dengan kajian. Mari kita kaji sama-sama. Jangan dibunuh gagasan, Pak. Karena betul, itulah yang membuat peradaban maju. Betul. Tetapi abang juga harus lihat bahwasanya banyak juga. Bahkan kalau saya berterima kasih kepada fraksi kemarin yang mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan menolak usulan ini menjadi aspirasi masyarakat mana? Ya, kalau mereka menolak itu haknya mereka. Hak saya juga mengusulkan. Benar nggak? Ya, saya berhak mengusulkan, mereka berhak menolak. Biasa aja, nggak ada masalah. Tetapi yang aneh itu, kita merasa semuanya sudah baik-baik, jangan diganggu-gugat. Pak, yang nggak boleh diganti itu kitab suci, Pak. Kenapa kita tidak bisa berefleksi setelah 25 tahun? Mari kita duduk bareng-bareng dengan kepala yang jernih, kita diskusi. Kalau akhirnya semua sepakat sudah ini sempurna, mendekati kesempurnaan di surga, nggak usah ganti apa-apa, Pak. Tapi kalau kita rasa masih kita perbaiki, perlu sempurnakan, ayo kita duduk. Ini bukan persoalan PDI Perjuangan, Pak. Bapak tahu bahayanya. Setiap saat orang bisa dikriminalisasi ketika dia tidak disukai oleh penguasa. Bahaya nggak? Buat apa orang bertarung dalam pilkada, dalam pemilu, kalau hasilnya bisa diutak-atik? Buat apa? Risikonya besar bagi peradaban, Pak. Itu yang ingin kita hindari. Maka wacana itu kita lontarkan dengan harapan ada konsensus. Tapi kan belum apa-apa. Fraksi-fraksi DPR bilang, udah jangan. Pak, negara mana yang tidak berevolusi? Institusi mana yang mandek, idle, tidak perlu dievaluasi? Lembaga mana, Pak? Semua kan ada konteks, ada teks. Dan yang namanya makhluk hidup aja, itu berkembang, Pak. Apalagi institusi. Jadi kalau saya mengusulkan, dikaji dulu dong. Kalau mereka menolak dengan argumen-argumen yang benar, ya nggak ada masalah. Toh secara politik kita kalah, cuma 16%, di sana 84%. Nggak ada urusan itu. Ini persoalan bagaimana kita memperbaiki, Pak. Bukan menghancurkan Polri. Dari awal saya sudah katakan. Bukan itu, Pak. Kita ingin menyelamatkan masa depan. Memperbaiki yang perlu kita perbaiki. Mempertahankan yang sudah baik. Itu aja kok. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Kalau Pak pilkada apa, nggak usah diskusi kita, Pak. Itu kayak netizen, Pak. Minta ampun saya. Baik. Kita tutup perdebatan begitu. Ada argumen lain? Ya, saya hanya menjelaskan menambahkan bagaimana misalnya kedudukan Polri berada di bawah kementerian. Menurut hasil kajian-kajian akademik yang kami lakukan selama ini, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama bisa dibayangkan kalau misalnya Pak, boleh saya dapat kajian Bapak, Pak, untuk saya pelajari, Pak, supaya berubah pikiran saya. Boleh saya dapat kajian Bapak nggak? Boleh nanti. Nanti. Saya minta nomor Bapak, Pak. Kalau dalam 1 hari Bapak nggak kirim saya bilang Bapak melakukan pembohongan publik. Kajian yang kasih saya. Jangan ngomong-ngomong sama saya, Pak. Saya berikan gambaran. Enggak, jangan gambaran. Kajiannya besok saya tunggu. Kalau enggak, saya akan umumkan pada publik. Anda berbohong depan umum. Jadi begini. Jadi jangan misalnya abang menang sendiri, tidak juga lebih seperti ini. Jangan kau bawa ke situ. Kau bilang ada kajian. Berikan saya kajiannya besok. Kalau enggak, Anda berbohong. Tunjukkan saya kajiannya. Tadi saya sudah sebut kajian. Dari Lemhanas, dari BRIN, dari beberapa universitas terkenal. Mereka sudah melakukan kajian. Saya kirim kepada Anda linknya. Kajian Bapak tadi mana? Bahwa akan berbahaya. Kan juga dilihat. Bahwasanya saya nggak bisa bayangkan. Apabila misalnya Polri di bawah kementerian, kemudian pendapat Bapak pribadi kan, bukan kajian kan? Nanti juga di bawah daerah. Pendapat pribadi kan? Itu bisa terjadi nanti gubernur membawai Kapolda. Ini berbahaya. Kenapa? Yang rawan adalah ini akan terjadi namanya intervensi kepada Polri. Loh, memangnya yang sekarang terjadi apa dari zaman Pak Jokowi? Intervensi kan? Apa yang terjadi sekarang itu? bisa buktikan nggak? Loh, bisa lah. Ya, bagaimana membuktikannya? Sudah dilaporkan di Bawaslu, dilaporkan dalam MK.
Gimana sih? Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Darabi Channel. Kita sudah melihat bagaimana debat panas antara Deddy Sitorus dengan Edi Hasibuan, teman-teman ya. Jadi Deddy Sitorus ini adalah kader PDI Perjuangan yang gencar-gencarnya untuk ya supaya kepolisian Polri itu kembali di bawah naungan Kemendagri, teman-teman. Ini buntut akibat daripada dugaan-dugaan pelanggaran keberpihakan oleh kepolisian yang didapat oleh PDI Perjuangan di Pilkada kemarin ya. Deddy Sitorus ini politisi yang sangat mempunyai nekat yang luar biasa dan kualitas yang luar biasa ya terhadap di bangsa negara kita Indonesia, teman-teman ya. Bahkan nyalinya ini, teman-teman, bukan kaleng-kaleng ya. Dan saya salut dengan Deddy Sitorus ini ya. Dan di salah satu acara ya ILC bagaimana Edi Hasibuan adalah Direktur Eksekutif ya Lembaga Kajian Kepolisian Indonesia ini dibuat terdiam, tertunduk, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, teman-teman. Kenapa? Karena Deddy Sitorus ini sudah menjelaskan dari awal ya, kenapa kepolisian harusnya di bawah naungan Kemendagri. Ada kajian-kajian ya, bahkan ada laporan yang PDI sudah sampaikan pada Bawaslu bahkan ke MK ya. Ternyata Edi Hasibuan ini tidak mendengarkan apa yang disampaikan Deddy Sitorus, teman. Ini ya lah yang membuat tensi dari Deddy Sitorus ini makin naik ya. Dan inilah kualitas-kualitas dari lembaga-lembaga seperti ini, teman-teman ya, seperti Direktur Eksekutif Kajian Kepolisian Indonesia ini disekat oleh politikus senior PDIP ya. Jadi yang bilang kualitas ataupun yang menjelek-jelekan Deddy Sitorus ya lihat kualitasnya saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.